Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang saya banggakan, yang baik hati dan tidak sombong. Kita bertemu kembali di channel Trading is Fun. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi, tapi strategi price action terkait liquidity juga. Bagaimana cara trading, setup maupun entry pada market session, sesi Asia, sesi London maupun sesi New York. Tak lupa saya sampaikan juga kepada kalian, terima kasih sudah banyak meluangkan waktu untuk bisa bergabung dan juga bisa melihat materi-materi yang saya sampaikan di sini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum video ini saya lanjut, saya ucapkan banyak terima kasih juga bahwa teman-teman banyak yang bertanya ke saya bagaimana cara trading di market session, terus kemudian bagaimana apa sih itu kill zone, cara entry-nya bagaimana, dan ya banyaklah intinya. Untuk dalam video kali ini saya akan memberikan tip, saya bongkar terkait dengan market session, tetapi saya tidak akan memberikan banyak materi di sini ya, karena mungkin teman-teman nanti bisa melihat di video-video tutor yang lain, sama saja intinya. Saya menambahkan saja, tetapi perlu kalian perhatikan di sini apa yang saya sampaikan di sini konteksnya, fokusnya pada market session. Jadi bukan pada metode, bukan pada strategi, tapi tip bagaimana cara setup dan juga cara entry-nya, gitu kan yang dicari teman-teman ya. Biasanya banyak cara menggunakan dengan metode ini malah bingung atau apa. Di sini akan saya sampaikan yang lebih simpelnya saja. Jadi mungkin agak berbeda, materi yang saya sampaikan di sini sedikit berbeda dengan yang lainnya. Tetapi apa yang saya sampaikan di sini saya telah melakukan backtest, tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Saya melakukan lebih dari 5 tahun. Jadi dengan probabilitas yang saya miliki, tapi tetap kalian harus gunakan backtest. Oke, kita lanjut saja pada pembahasan market session. Bagi teman-teman yang bingung jam-jam untuk market session, teman-teman bisa download di Play Store FX Hours. Ini banyak sekali ya. Ini sudah otomatis settingannya memakai waktu Indonesia Barat, karena yang saya singgahi juga di bagian barat juga di Indonesia. Jadi otomatis ini sudah menampilkan jam-jam waktu sesi. Yang kita kenalkan hanya 3, yaitu Tokyo, London, dan New York. Tetapi yang perlu kalian juga perlu perhatikan juga, ini ada 5 sesi. Ada sesi Sydney, Tokyo, Frankfurt, London, dan New York. Tetapi yang perlu kalian ingat, perhatikan di sesi Tokyo, London, dan New York saja ya. Di sini sudah jelas, nanti jam-jamnya sudah ada untuk kalian bisa perhatikan biar tidak bingung. Ada yang bertanya kira-kira Tokyo jam berapa sih, London jam berapa sih mulainya. Di sini sudah ada ya waktunya. Ini kalau waktunya buka, dia berjalan jamnya waktunya dari sini. Terus kemudian pair-pair apa saja yang bermain pada sesi, kalian bisa klik di tiap sesi ini. Contoh saya klik di Sydney ya, di sini. Di sini ada pairs pasangannya untuk mata uang, ada Aussie dan NZD dolar ini ya, yang bisa kalian lihat di sini banyak sekali. Terus kemudian di Tokyo juga rata-rata pakai pairs JPY di sini, USD JPY, Euro JPY, GBP JPY. Ini sudah ada, tinggal kalian klik saja. Kemudian di sini juga sudah menampilkan berita juga sih ya. Nah, ini sama semua nanti. Untuk apa di sini juga ada, misalkan yang kalian inginkan, nanti tinggal diklik apa aja yang kalian inginkan di sini ya. Ada Euro, ada XAU, ada USD, USD juga ada, chart juga komplit di sini, technical juga ada. Kalian bisa lihat ini komplit, ini di FX Hours, ada di Play Store, bisa kalian download ya. Ini gratis, berbayar juga ada sih, tapi ini gratis. Kalian misalkan ini juga sudah otomatis bila ada news ya, nanti akan muncul, misalkan ada news FOMC di New York, atau mungkin ada berita-berita penting, di sini sudah muncul apa namanya, arah jamnya.
Jadi persiapan saja. Ini untuk memudahkan kalian untuk persiapan, mungkin masih ada floating minus atau floating plus, bisa kalian close sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Ini udah jelas ini jamnya. Saya juga tidak akan membahas masa ini banyak, tapi jika kalian yang masih bingung terkait masalah jam-jam sesi, teman-teman bisa lihat di FX Hours. Oke, kita masuk pembahasan market session di ASEAN Session. Untuk pair yang ideal yang sesuai pada FX Hours tadi itu ada AUSI, NZD, GPI. Tapi dalam kasus ini saya tidak menggunakan pair ini ya, mohon maaf, saya tidak menggunakan pair ini. Saya lebih cenderung ke GOL atau XAU. Jadi saya fokuskan untuk trading di GOL ya, GOL saja, perlu diingat. Kemudian time frame yang saya pakai 15 menit, 5 menit atau 1 menit, tapi lebih cenderung saya di 15 menit dan 5 menit. Ini ya time frame-nya. Kemudian untuk target TP atau target pergerakan rata-rata 15 sampai 30 pip. Ini untuk scalping. Jadi bukan khusus ya. Jadi untuk ASEAN Session rata-rata yang kita tahu pergerakannya kan hanya sebagai konsolidasi ya, akumulasi atau sideways. Jangan lebih dari 30 pip ini, dan boleh saja lebih dari itu silahkan, tapi perlu perhatikan juga pergerakan di ASEAN Session merupakan area liquidity ya, area menampung liquidity, jadi jangan terlalu banyak untuk TP-nya. Kemudian untuk rentang waktu ASEAN Session yang ada di FX Hours jam 7 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Untuk setup yang terbaik pada ASEAN Session ini pagi ya, pagi antara jam 7 sampai jam 7.45, jadi 15 menit sebelum Open Asia gitu ya. Ini setup yang perlu diperhatikan. Kemudian entry setelah ambil liquidity. Ini nanti akan saya sampaikan liquidity apa yang diambil, padahal di sesi Asia sendiri mengumpulkan liquidity kan ya. Akan saya sampaikan entry-nya cari area order block, SND atau SNR yang terdekat, area-area yang menjadi decision point di sini saat Open Asia. Jadi sekitar jam 8 kalian setup 15 menit sebelumnya bisa, kemudian jam 8 kalian persiapan untuk entry-nya gitu ya. Oke, kita lanjut ke chart saja. Untuk contoh di chart ini saya memakai XAU USD ya, time frame 15 menit karena ini pair kesukaan saya sih ya, XAU, dan juga kebanggaan manusia dunia di dunia gitu ya. Ini sebagai contoh saya ambil setup saya dan entry saya di area sini. Ini saya dapat 100 pip di sini. Saya menyalahi aturan saya sendiri, seharusnya saya ambil 30 pip, ini saya ambil 100 pip. Jadi ya bukan menyalahi, ada kriteria sendiri ya kenapa saya mengambil posisi di posisi 100 pip ini ya. Tapi saya tidak akan membahas masalah 100 pip ini bagaimana tidak. Kita hanya fokus hanya di liquidity pada market session saja ya. Tuh. Oke. Ini saya menggunakan kalau di Trading View saya menggunakan indikator ASEAN Session. Kalian teman-teman bisa gunakan kunci ASEAN, nanti akan muncul FXN ASEAN Session Ring dari Rob Minty. Ini yang saya gunakan. Kenapa saya menggunakan ini? Saya melihat dari berbagai banyak market session ya, atau ASEAN Session atau market session yang lain, saya melihat untuk indikator ini bagi saya lebih jelas karena sudah terfokus pada high dan low. Kemudian ada area middle di setiap sesi. Kalau untuk di MT4, teman-teman bisa download indikator trading session 3 ini ya. Trading session 3 ini nanti munculnya seperti ini ya tampilannya, berwarna-warna sini. Kalian bisa merubahnya sendiri di settingan ada. Untuk jamnya saya sesuaikan dengan yang ada di Trading View. Ini teman-teman bisa merubah settingannya juga. Untuk di ASEAN Session ini karena di MetaTrader 4 ini kan
menggunakan UTC min 4 atau min 5 ya, yang dari New York sana, atau sesuai dengan broker masing-masing biasanya. Tetapi untuk settingannya saya samakan dengan yang ada di TradingView tadi. Jadi teman-teman bisa mengcopy di sini, melihat jam-jamnya yang saya pakai. Kalau normalnya nggak jam segini. Untuk yang Asia normalnya defaultnya jam 2 ya. Terus kemudian untuk London ini kalau nggak salah jam 9. Hanya saya tambahi 1 jam sini ya. Ini sama penggunaannya, ini sama. Jadi kalau memang teman-teman belum bisa menggunakan TradingView, bisa menggunakan indikator yang ada di MetaTrader 4 ini ya. Nanti saya sampaikan, nanti saya berikan indikatornya di deskripsi. Nah, kenapa saya entry di area sini? Yang pertama untuk setupnya adalah di jam New York sebelumnya, ini di hari Kamis. Ini saya ambil entry di hari Jumat. Di hari Kamis jam sesuai waktu Indonesia Barat jam 12 plus New York sini. Kemudian saya ambil area yang kosong, jeda antara New York dan Asia. Sebenarnya di sini masih ada untuk sesi Sydney, tapi tidak saya gunakan. Kita hanya membahas masalah di Asia saja ya, di sini ya. Asia di sini ada high. Ya, yang perlu kalian perhatikan, ada high setelah New York sesi. Ini high. Kemudian untuk waktunya jam 5 ya, sekitar jam 5. Ini saya untuk waktunya selesai jam 5. Nah, di sini ini waktu selesai. Untuk mulai pergerakan harga, ini Sydney ya, ini sekitar jam 6. Jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, kita melihat dulu untuk pergerakan harga setelah New York ya. Walaupun New York sekitar sampai jam 5 sih ya. Tetapi saya menggunakan indikator ini sampai jam 12 atau jam 12 malam lah gitu ya. Ini high dan ini low. Oke. Kalian bisa perhatikan ya, ini high dan ini low. Nah, kalau kalian bingung ambil 50% ya, tengah-tengah, kalian bisa menggunakan Fibonacci atau bisa menggunakan Ganbok sini untuk diambil 50%-nya. Nah, ini area 50% di sini. Nah, ini kenapa saya memakai cara seperti ini. Ini mungkin saya sampaikan, saya agak berbeda. Strategi yang saya sampaikan agak berbeda. Kalian bisa mengikuti, bisa tidak. Tetapi yang perlu kalian perhatikan adalah selalu gunakan backtest ya. Sebelum melakukan real, kalian harus gunakan backtest gitu. Oke, perhatikan di sini. Pada saat harga bergerak, ini sudah ditentukan area Asia ya, Open Asia yang ada di sini jam 8. Kalian bisa perhatikan yang ada di sini jam 8 ini. Kita setup jam 7. Nah, ini kita melihat setup jam 7 sampai jam 7.45 atau 15 menit, kurang 15 menit dari Open Asia. Ya, perhatikan ya ini. Nah, pada saat harga bergerak ini, kalian perlu perhatikan apakah setelah New York sesi ini bergerak, ini cenderung konsolidasi sideways atau tidak. Kalau memang dirasa di bawah, anggap ini ya, di bawah 50%, ini kan area 50% di bawah ini, pergerakan harga di bawah 50 ini, di bawah ya kan. Kita tunggu, ini kan kalian melihat ini adalah area konsolidasi ini ya, area konsolidasi. Kalian tunggu saat harga bergerak 15 menit sebelum Open Asia. Nah, di sini harga yang di sini bergerak ke atas menuju 50%. Jadi middle after New York menuju area ini. Fungsinya untuk mengambil liquidity yang ada di sini. Karena ini pergerakan konsolidasi. Gitu. Kalau kalian menggunakan time frame yang 30 menit mungkin nggak kelihatan ya. Makanya saya cenderung saya sarankan pakai 15 menit ke bawah biar kelihatan. Ini ya. Nah, fungsinya setelah mengambil liquidity yang ada di sini,
kalian bisa ambil entry di area sini. Entry-nya di mana? Cari area support resisten, order block, atau mungkin SND. Bisa terdapat FEG atau ketidakseimbangan. Kalian lihat di sini ya. Ini saya besarkan. Di sini ada FEG yang belum tertutup. Ini sebagai pusat teman-teman untuk area entry. Sini. Ya, biarkan harga bergerak. Jika ini harga ke bawah, berarti persiapan kalian teman-teman ambil entry buy. Ini karena pergerakan ke atas, mengambil liquidity yang ada di sini, kemudian menutup FEG yang ada di sini. Teman-teman bisa ambil entry di area ini. Ambil kira-kira sekitar 30 pip lah cukup. Ini tadi saya ambil 100 pip, jangan diikuti ya. ada tersendiri kenapa saya ambil itu, tapi saya tidak akan membahasnya. Ini ambil 30 pip, kalian bisa kena di sini. Udah cukup scalping, selesai. Ini untuk di area Asia. Beberapa entry yang saya ambil dalam minggu, saya ambil minggu kemarin ya, di tanggal berapa ya? Di tanggal 6 sampai tanggal 10 ya. Tanggal 10 beberapa setup dan entry. Alhamdulillah saya profit semua karena yang saya pakai adalah 30 pip ya, 30 pip dengan SL rata-rata 15 pip. Jadi 1:2. Ini kan. Tuh. Nah, ini kalian juga perhatikan. Ini yang hari Kamis, kita ambil setup di hari Rabu setelah open, setelah New York ya, setelah New York session ada high dan ada low. Oke, kita lihat ini. Ini atasnya, kemudian ini bawahnya. Kita ambil 50. Oke, pergerakan tadi yang saya sampaikan sama dengan yang tadi. Harga kita tunggu. Ini jam, oke, jamnya jam berapa nih ya? Kemana tadi? Oh, ini dia. Ini aja deh. Nah, jam 6 berarti jam ini. Ini close candle. Close candle. Kita mulai bergerak jam 6 ya. Jam 6 kita lihat pergerakan. Jam 7 kita persiapan untuk setup. Kemana arahnya? Arahnya kan ke bawah. Mengambil liquidity yang ada di bawah ini. Nah, bagaimana entry-nya? Entry ada sini, ada area supply and demand, ada dua kan di sini ya. Kalian lihat di sini ada, kemudian di sini juga ada. Silahkan mau ambil yang mana, tetapi saya cenderung mengambil yang ini. Saya tetap menggunakan risk juga. Bila saya ambil di sini ya, bila saya ambil di sini SL saya 30, jadi 1:1 masih cukup risk untuk manajemen saya, masih cukup gitu kan. Tapi saya cenderung mengambil di 15 pip di sini. Bisa dipahami ya? Nah, cukup segini, kita tidak tahu harganya apakah ini harga akan konsolidasi atau apa, tapi perlu saya sampaikan juga teman-teman, kalian bisa nanti bisa lihat pergerakan di hari-hari berikutnya. Ini perlu kalian perhatikan juga, ini beberapa yang sudah saya lihat untuk chart ya. Kalian perhatikan setelah sesi New York bergerak, jika setelah sesi New York mengalami konsolidasi ya, area konsolidasi pada saat jam-jam yang sudah kita cari setupnya ini, kemungkinan besar, ingat kemungkinan besar, jadi kebiasaan ya, kemungkinan besar harga pada saat di area Asia akan melakukan cross, jadi akan melakukan perlawanan, biasanya seperti itu. Jadi perlawanan dengan tidak melakukan konsolidasi, kecuali jika setelah New York session bukan konsolidasi atau mungkin pergerakannya boleh dibilang cenderung seperti ini ya. Jadi kan bukan konsolidasi, kemungkinan besar untuk area Asia akan mengalami konsolidasi. Jadi gantian, tidak mungkin semuanya akan konsolidasi, jarang kita temui seperti itu ya. Oke, kita melihat untuk setup saya yang hari Rabu kemarin. Nah, hari Rabu kemarin ini saya sedikit agak ragu juga di sini. Karena apa? Kita lihat ini. Ada ini ya, perlu sampaikan. Jam berhenti, waktu berhenti di jam 5. Mulai pergerakan harga jam 6 di sini ya. Ini pergerakan berhenti di sini. Oke, saya sampaikan sampai sini aja. Nah,
pada saat jam 5 ini ternyata sudah mengambil liquidity yang ada di sini dan juga mengambil liquidity yang ada di sini. Ini kan. Nah, tapi pergerakan ini, pergerakan harga pada saat jam, tadi kan saya sampaikan, pada saat harga jam 7 sampai jam 8, harga sudah melewati 50% ke atas. Ya, melewati atas, mengambil liquidity. Saya menunggu, tetap menunggu di sini jam 7 saya tetap menunggu karena belum ada break yang pasti. Nah, ternyata pada jam 8.30 ada break mengambil liquidity sedikit. Berarti asumsi kita harga akan menuju ke area 50. Nah, area 50 untuk mencari start untuk open. Ini kan saya sampaikan tadi, bila setelah open, setelah sesi New York, ini kan bukan konsolidasi yang ini kan ya. Pada saat jam-jam kita mau setup, bukan semuanya. Nah, pada sesi Asia kan akan mengalami konsolidasi seperti itu. Semua akan bergantian waktunya, gitu ya. Saya mengambil area di sini, ambil area entry di area supply and demand di sini ya. Nah, ini ada FVG kecil di sini. Ada dua kemungkinan yang bisa saya ambil entry, satu itu dan ini. Tapi saya lebih cenderung yang ini, ya bukan takut ketinggalan. Nah, kemudian untuk SL-nya saya lebihkan di sini ya. Gitu. Ya cukup 30 pip cukup. Kemudian di hari Selasa, saya tidak dapat entry karena kejauhan di sini. Kita bisa cek untuk 50 pipnya. 50%-nya di sini. Harga sudah di atas, berarti pergerakan harga akan melanjutkan ke atas. Ini ya. Nah, saya sebenarnya menunggu area di sini. Area demand ada di sini, ternyata harga tidak menuju ke sini, lanjut. Nah, ini saya tinggalkan, saya tidak entry saya di sini. Hanya menunggu ini tapi tidak dapat. Kemudian untuk di hari Senin kemarin ya, hari Senin kemarin. Ini jam 6, ternyata jam 6 ada pergerakan yang lebih signifikan di siniannya. Kalian bisa entry di 50. Ternyata jam 6 ini sudah diambil liquidity yang ada di sini, kemudian naik ke atas mengambil liquidity yang ada di sini. Harga bergerak di atas 50. Berarti asumsi kita harga akan melanjutkan naik ke atas. Gitu ya. Nah, kenapa saya tidak entry di sini? Saya menunggu jam 8. Menunggu jam 8 untuk entry. Saya ambil entry di area sini 30 pip. Mungkin teman-teman melihat ini eman-eman tidak jauh ya. Kita tidak tahu harganya kemana, cukuplah ini. Jadi ini momen bagaimana saat kita akan melakukan entry di sesi Asia ya. Ini bisa kalian gunakan, bisa kalian backtest sebelum untuk melakukan trading real ya. Market session sesi London atau London session. Pair ideal pada sesi ini adalah GBP dan juga Euro. Tapi contohnya saya ambil gold ya. Jadi jangan bingung nanti ini kenapa materinya GBP Euro kok muncul. Karena saya cenderung ke gold atau XAU. Time frame yang digunakan tetap sama, 15 menit, 5 menit dan 1 menit ya. Untuk target TP rata-rata ini karena pergerakannya volumenya tinggi di London, rata-rata 30 sampai 50 pip. Tetapi saya lebih cenderung untuk mengambil rata-rata sekitar 40 pip. Ya, kadang 50 pip, kadang 100 pip, nggak pasti, sesuaikan dengan beda metode kan ini. Karena kita di sini berbicara tentang market session ya. Kemudian acuan harga pada middle ASEAN Fibo 50. Ini kalian jangan bingung dulu kenapa saya memakai middle sini, nanti lama-lama kalian juga akan paham. Karena yang saya gunakan kalau kita berbicara tentang market session berarti berbicara tentang middle, gitu ya. Ada apa dengan middle di sini? Nah, nanti akan saya sampaikan. Kemudian rentang waktu ASEAN session sama jam 3 sampai jam 00 atau jam 24 atau pagi lah ya. Kemudian setup pada ASEAN session. Oh maaf, ini setupnya pada London ini. London session jam 2 sampai jam 2:45 atau 15 menit sebelum jam 3 sore. Entry setelah ambil liquidity yang ada di sesi Asia
pada area OB, SND, SNR terdekat saat Open London sekitar jam 3. Oke, tadi yang saya sampaikan adalah middle, tapi sebelumnya saya akan sampaikan tentang indikator ASEAN session ini ya. Kalian lihat untuk historinya di Asia ini sudah membentuk area, jadi sudah membentuk nilai pip yang bergerak. Nah, harga pip ini kalau kalian perhatikan ada A itu adalah simbol dari Asia, L itu London, N itu New York. ADR itu adalah rata-rata pergerakan harian di Asia ya. Untuk A 127 pip bergerak dari high sampai low, jadi sekitar 127 pip bergeraknya. Kemudian rata-rata pergerakan adalah 271 pip. Dari pergerakan ini total ini, misalnya kalian jumlah ya segini, ini jumlahnya rata-rata gitu ya, tapi rata-rata ini bukan total semua, rata-rata. Kemudian London juga sama, untuk nilai pergerakannya juga dari atas ke bawah sebesar 115,7 pip. Jadi begini, untuk acuannya adalah Asia bergerak, misal Asia bergerak sejauh 127 pip dari high sampai low, bukan kemungkinan ya, jadi kebiasaan harga yang terjadi itu bahwa bila Asia tidak membentuk konsolidasi, ini kan tidak membentuk konsolidasi, dia terus bergerak ya, walaupun ke bawah bergerak kemudian naik ke atas, kemungkinan di area London akan mengalami pip yang lebih kecil, jadi lebih kecil dari Asia gitu. Nah, terus bagaimana cara setup dan entry-nya gitu. Di antara close Asia ini, setelah berakhirnya Asia yang sesuai dengan ASEAN Ring Indicator ini sekitar jam 2, masih ada jeda di antara 1 jam ya, 1 jam sebelum jam 3. Ini yang menjadi acuan kita nanti untuk melakukan setup. Nah, setup yang perlu kalian perhatikan adalah tadi yang saya sampaikan, middle. Jadi di setiap sesi ini ada middle. Ini sudah memudahkan saya untuk melakukan entry atau setup ya, untuk khususnya untuk di market session ya. Untuk market session sudah memudahkan karena di setiap sesi ini ada middle juga. Asia ada middle, London ada middle, New York juga ada middle. Walaupun sini nggak kelihatan gitu ya, nanti bisa dirubah settingannya. Jadi begini, untuk setupnya adalah bila harga Asia close, kemudian pada saat jeda sebelum London buka, harga apakah sudah menyentuh middle atau belum. Kalau sebagai contoh ini adalah sudah menyentuh, jadi sudah menyentuh, berarti indikasi kita adalah kemungkinan harga akan melanjutkan, baik itu turun ataupun naik. Sebagai contoh ini adalah kenaikan, dan untuk target kita adalah target di area middle. Tetapi perlu kalian ingat, bila jeda waktu ini sudah menyentuh area middle, berarti kemungkinan besar jarang terjadi di London atau di New York akan menyentuh kembali, jarang sih seperti itu. Tapi ini sebagai contoh kasus, ini akan kembali lagi ke middle gitu. Biasanya hanya sedikit kemudian naik lagi atau bagaimana gitu ya. Oke, untuk setupnya adalah saat jeda waktu antara jam 2 sampai jam 3 ini biarkan harga bergerak kemana. Walaupun misalnya harga bergerak ke bawah, ya biarkan aja harga ke bawah. Kalau ke atas biarkan dulu aja sampai kita menunggu jam 3. Contoh kasus ini sudah bergerak ke atas, berarti mengambil liquidity yang ada di Asia ya, mengambil liquidity yang ada di Asia. Setup kita bagaimana? Jadi acuan kita setelah mengambil liquidity, kita akan mencari entry kebalikannya. Jadi kalau naik kita mencari entry sell, bila bergerak ke bawah kita mencari entry buy ya. Di mana tempat untuk area entry-nya? Tadi saya sampaikan, cari area entry yang terdekat adalah support resistance atau mungkin SND atau mungkin OB. Di sini ada area order block atau SND ya. Ada juga FEG yang belum tertutup di sini. Kalian lihat sini ya, kan belum ada FEG di sini. Nah, ini adalah area order block juga di sini. Nah, secara luas entry-nya, saya mohon maaf saya tidak entry di sini karena pagi saya sudah dapat, jadi saya tidak akan melakukan entry ya. Tapi bila saya belum melakukan entry di sini, saya akan melakukan entry di London. Apa yang saya setup ini akan saya terus lakukan seperti itu. Ini kita ambil kita ambil entry di area FEG ini ya. Jadi bisa sampai
tertutup area ini, bisa cari yang sejajar dengan FPG. Ini areanya. Berarti ini bisa disebut sebagai, kalau pakai tempelan lampu kecil, kemungkinan ini adalah mitigation, area mitigation di sini. Teman-teman bisa ambil entry di area sini. Konfirmasi apa? Makanya kalau kita berbicara di sini, kita berbicara ada market session. Jadi saya tidak melakukan konfirmasi apapun, tetapi konfirmasi yang saya lakukan adalah di area order block atau area SND gitu ya. Dengan TP silahkan, kalau untuk amannya ya dibawa di atas sini, bisa di atas melebihi dari swing high yang ada di sini, atau mungkin kalau nggak cukup sesuai dengan risknya bisa diperkecil lagi lah sampai di sini, jadi sekitar 20 pip. Kemudian TP saya biasanya menggunakan 40 pip saja, nggak jauh, nggak banyak-banyak. Rata-rata kalau yang di London saya pakai sekitar 40 pip gitu. Sebenarnya saya bisa target saya sampai di middle Asia, tetapi perlu diingat di middle ini kan sudah diambil, sudah tersentuh lah, intinya sudah tersentuh area sini. Kemungkinan untuk London jarang menyentuh di middle-nya gitu. Jadi ini sekitar 40 pip segini. Ini kalau di total ada sekitar 100 pip di sini. Itu ya. Bisa dipahami ya. Jadi caranya untuk mengambil entry atau setup setelah ambil liquidity yang ada di Asia, baik itu bila penurunan berarti kita ambil buy, kalau kenaikan kita ambil sell gitu. Sebenarnya emang simpel sih, kalau kalian paham ini simpel. Sebagai contoh kita ambil ini ya, contoh untuk yang di hari Kamis kemarin, hari Kamis ini sudah jelas. Ini untuk ASEAN 95 pip, total 266 pergerakan harganya rata-rata. Tadi saya sampaikan kalau 95 kan kecil, ini terjadi juga konsolidasi di atas sini, walaupun kecil, ya kecil ya, tapi ini kan kenaikan, ada kenaikan. Kemungkinan di area London akan mengalami lebih kecil. Jadi kalau ini kenaikan, jadi bukan sideways ya, akan di London biasanya akan mengalami sideways, jadi kebalikannya saja, biasanya seperti itu yang terjadi. Ini London sama juga. Untuk area entry tetap sama, kita cari area SND atau FEG yang belum tertutup. Nah ini ada ya, sini biarkan harga bergerak naik. Ini kan kemudian kita lihat di sini apakah middle Asia sudah diambil, sudah tersentuh atau belum. Ternyata sudah tersentuh ya, walaupun dikit ya, ini sudah tersentuh di sini. Nah ini high-nya segini. Oke, ternyata sudah tersentuh. Biarkan harga bergerak ke atas, sampai open London ya. Ini sekitar jam 3. Biarkan harga bergerak, karena mendekati di area order block di sini. Kalian bisa ambil entry di area ini tanpa konfirmasi. Intinya konfirmasinya hanya di area order block di sini. Jangan jauh-jauh, 40 pip aja. Ini kalau sekitar 40 pip dapat, ini dapatnya di sini nih, area sini. Tapi biasanya sesuaikan dengan splitnya ya. Untuk SL-nya di atasnya, ini area high yang di sini. Itu. Kemudian kita ambil contoh lagi di hari kita lihat di hari Rabu sama juga pergerakannya. Kita lihat untuk di 50 Vibu 50. Nah, harga bergerak, ternyata jeda bergerak ke atas. Nembus ke atas, kita biarkan aja sampai buka London. Nah, untuk entry-nya kita cari area-area SND yang terdekat, atau order block atau apalah gitu ya, atau SNR sama saja. Di sini area ini menuju di area supply dan demand yang ada di sini nih. Di area ini, atau mungkin ini lebih tepatnya support, resisten ya, lebih tepatnya resisten di sini. Kalian bisa ambil entry di area ini, atau kalau ini kan pergerakan mungkin cepat ya, ini karena awal, jadi kill zone-nya pergerakan mungkin cepat, ini pergerakan ke bawah, kalian tidak sempat untuk entry di sini. Tunggu saja, misalkan kalau udah terlalu lama, udah lebih dari 30 menit, lebih baik tinggalkan saja, jangan entry, karena tidak tahu pergerakan nanti kemana gitu kan ya. Jangan menebak-nebak nanti lari ke sana, lari ke sini, jangan gitu. Tapi kalau pergerakan ini akan kembali ke atas, persiapan kalian teman-teman untuk ambil entry di area ini juga gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi ada area-area yang penting kita harus entry, ada area-area yang
dirasa kita ragu, jangan entry gitu. Kemudian saya cuman ambil entry di hari Selasa kemarin tanggal 7 Februari. Di sini saya ambil entry juga setelah ambil liquidity yang ada di Asia di sini. Kenapa saya ambil entry di sini? Kalian lihat ya, ini ada area FVG yang belum diambil di sini. Besar area FVG di sini, ini aja sampai di sini. Nah, baik. Saya entry di area, berarti ini bisa dibilang sebagai mitigation. Ini juga mitigation sama. Sambil area entry di sini, kemudian boom turun ke bawah 40 pip. Ini. Terus kemudian di hari Senin, ini lumayan jauh saya ambil ya. Saya juga melebihi dari melewati batas aturan saya sendiri. Ini saya ambil 100 pip untuk di hari Senin tanggal 6. Karena satu, saya melihat kenapa saya ambil di sini. Intinya saya setelah mengambil liquidity yang ada di Asia. Gitu. Terus kemudian ini ada area yang menurut saya penting di sini ya. Menurut saya penting sekali. Ini yang saya jadikan sebagai entry. Di sini memang tidak terdapat ada FVG di M15, tapi mungkin kalau kita lihat di M5 ada FVG yang ada di area sini. Makanya saya ambil entry di area sini. Kedua, saya ambil take profit yang ada di sini karena melihat pergerakan middle Asia belum diambil, belum tersentuh di jeda ini, belum tersentuh. Makanya saya ambil lebih dari berapa pip ini ya, ini sekitar 80, habis ini 80, jadi 100 pip saya ambil. Posisi target di area base di sini. Nah, pemberian terakhir ya, walaupun kemudian masih turun ya sini ya, tidak masalah, saya dapat di area sini. Itu salah satu cara bagaimana cara kita setup dan entry di awal sesi London. Sama juga yang kita lakukan di awal sesi Asia ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau mungkin kalian bingung atau konfirmasi apa yang untuk dijadikan entry, tetap saya tidak menggunakan konfirmasi candle atau apa, saya tetap menggunakan konfirmasi di area SND ataupun order block. Itu saja yang saya pakai. Jadi tidak ada setup yang lain, jadi metode lain tidak ada. Setelah ambil liquidity, saya entry. Setelah ambil liquidity saya entry, target di middle Asia. Gitu. Ya mungkin kalau bagi saya simple ya, tapi tetap kalian harus harus backtest ya. Sebagai contoh, ini kita lihat aja untuk yang setelah ini kan hari Sabtu ya, saya buat video ini hari Sabtu. Ini ada jeda waktu di sini. Kita lihat besok bersama-sama apakah ini bisa kita jadikan entry. Ini ada low di sini, kemudian ini ada high-nya di sini, ya kan? Harga berdiri di sini, kemudian 50. Nah, di sini kita tunggu nanti sekitar jam 7, apakah harga ini mampu melewati 50 ini ke bawah atau naik ke atas. Berarti kalau kemungkinan harga turun dulu, kemudian harga turun seperti ini ya, harga turun seperti ini, kemungkinan besar mengambil liquidity yang ada di sini. Kita bisa ambil entry buy di sini, salah satunya. Ini ada block sini, ada FVG. Kita bisa ambil entry buy di sini. Yang masih besar ya sekitar 30 pip, saya biasanya 30 pip, 115 pip. Oke, ini karena mungkin terlalu riskan, kalian bisa jadi 30 juga 1:1 gitu ya. Nah, bila harga ini naik ke atas ya, kemungkinan akan menuju ke area supply and demand yang ada di sini. Kalian bisa entry sell di sini dengan target ya sama juga 30 pip aja, walaupun kemungkinan akan menuju ke area middle yang after New York di sini. Ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke sesi New York. Oke, kita lanjut di New York session. Untuk pair ideal pada sesi ini yaitu USD dan juga gold ya.
XAU. Kita nanti contohnya tetap di XAU juga. Time frame yang digunakan, saya selalu menggunakan 15 menit sama 5 menit ya ini. Kemudian target TP rata-rata 30-50 pip untuk scalping. Mungkin kalau teman-teman yang ingin lebih, silahkan sesuaikan dengan metode dan juga strategi kalian. Untuk acuan harga pada Middle ASEAN atau London, ini di Fibo 50, sama saja dengan yang ada di London tadi maupun yang di Asia. Nanti akan saya sampaikan juga bagaimana. Kemudian untuk rentang waktu New York Session jam 8 sampai jam 5 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk setup pada New York Session lebih baik jam 7 sampai jam 7.45, jadi sama aja 15 menit sebelum jam 8 untuk saat open New York ya. Untuk pola harga pada sesi New York lebih konsisten pada rilis berita. Jadi di New York sendiri itu pergerakannya ada dua, fundamental dan juga teknikal. Tapi yang saya sampaikan di sini nanti yang teknikal saja ya. Kemudian untuk pergerakan harga di sesi New York bisa kelanjutan dari London atau pembalikan. Jadi ini semua disesuaikan dengan fundamental juga, tapi tetap kita gunakan teknikal. Karena merupakan penutupan sesi New York biasanya mencari FEG atau imbalance. Jadi rata-rata sesi New York karena ini merupakan terakhir sesi, biasanya pergerakan harga menutup ketidakseimbangan. Jadi membuat seimbang gitu ya. Bisa hari ini, bisa di kemudian hari. Jadi bisa saja yang hari-hari kemarin yang belum tertutup ditutup oleh sesi New York saat ini gitu ya. Kemudian cari setup di area optimal trade entry, bisa saja melalui order block, SND maupun SNR. Kita sekarang di XAU USD 15 menit. Oke, seperti yang saya sampaikan di materi depan tadi, untuk pergerakan XAU atau mungkin pair-pair lain di sesi New York lebih banyak konsisten pada rilis berita ya. Jadi perlu kalian perhatikan, kalian juga bisa melihat berita-berita lewat web juga banyak, biasanya di Forex Factory atau mungkin yang di tempat web lain bisa saja sama saja. Itu sebagai acuan kalian, jadi bisa melihat dari nilainya, aktualnya dan juga forecastnya apakah positif bagi USD atau tidak gitu kan. Oke, dalam hal ini kita akan lakukan dengan cara teknikal untuk di New York Session. Bagaimana cara yang saya lakukan biasa pada saat New York Session. Jadi di sini kita tidak lagi mengambil liquidity karena biasanya liquidity sudah diambil di area-area di sesi London biasanya gitu kan ya. Yang kita fokuskan sekarang adalah ketidakseimbangan. Jadi FEG atau imbalance atau gap lah bahasanya seperti itu. Kalian fokus pada itu gitu ya. Sebagai contoh ini di hari Jumat kemarin saya tidak entry, tetapi saya melihat pergerakan di area New York Session adanya penurunan, tapi saya tidak melakukan entry di sini. Nanti kita bahas di hari-hari sebelumnya ya. Nanti untuk caranya sama aja. Jadi ada jeda waktu sebelum masuk ke New York, ada jeda 1 jam. Jadi ini bisa menjadikan acuan teman-teman kalian semua. Satu FEG, kemudian di middle ya, yang perlu saya sampaikan adalah middle. Oke, ini contoh ada FEG di sini. Di sini ada gap yang belum tertutup, kemudian ada area middle yang sejajar dengan middle. Ini bisa kalian jadikan area entry di sini ya. Oke, untuk di New York Session sendiri biasanya yang terjadi tadi yang saya sampaikan ada dua, bisa merupakan penerusan dari New York, bisa penerusan dari London atau bisa menjadi pembalikan. Biasanya pembalikan itu terjadi pada saat kondisi Asia belum diambil liquidity, baik itu high atau mungkin low. Karena contoh yang di sini adalah yang high ya, yang high yang sudah diambil tetapi low-nya yang belum diambil. Ini perlu menjadikan perhatian kita, kenapa low yang ini belum diambil. Bisa jadi di hari Senin besok, Minggu besok ini akan diambil, kemudian kembali ke atas bisa jadi
seperti itu, atau mungkin bahkan bisa menjadi penerusan ke bawah gitu ya. Oke, bagaimana cara entry-nya? Kita lihat untuk yang di London dulu ya. London, karena ini biasanya mengikuti atau mungkin membalikan, kita harus tahu dulu pergerakan London. Jadi andaikan teman-teman bisa setup atau bisa entry di jam-jam malam, karena pagi siang banyak yang kerja ya, kalian bisa melihat chart pada malam hari. Teman-teman harus tahu dulu pergerakan di London, utamakan di London dulu pergerakan, apakah high atau low sudah diambil, atau high saja atau low saja. Contoh ini adalah di low saja, di high saja, mohon maaf, di high yang diambil ya kan. Kemudian ini di break. Untuk high Asia di break oleh London, kemudian harga turun tetapi tidak mampu ke bawah, belum mampu ke bawah harga, jadi belum mampu mengambil liquidity di Asia gitu kan ya. Tetapi perlu diperhatikan untuk yang middle Asia ini sudah diambil di jeda sebelum open London gitu. Yang perlu diperhatikan adalah biarkan harga bergerak dulu, biarkan harga bergerak menutup ketidakseimbangan, karena pergerakan di New York biasanya menutup ketidakseimbangan yang ada di Asia ataupun London. Ini ada FEG yang ada di sini, kita lihat. Kemudian ada middle London di sini. Nah, ini bisa kalian jadikan entry ya kan, setelah ambil liquidity. Mungkin kalau di New York, nah, untuk di New York session sendiri kita rata-rata mungkin masih bingung ya menggunakan cara-cara liquidity atau apa. Biasanya kalau yang bingung tinggalkan saja, hilangkan hilangkan indikatornya biar tidak bingung. Yang kita fokuskan adalah tetap metode-metode yang kita punya ya. Sebagai contoh ini tetapi kita harus tahu dulu untuk Asia ini sudah terbreak ya, Asia sudah terbreak. Kemudian untuk low Asia ini belum terbreak, harga sampai di area tengah di sini turun. Ini merupakan low London, ini high London. Jadi ini yang dinamakan dengan hot high of day. Mungkin teman-teman bertanya, cara menentukan hot dan lot bagaimana? Ini ya. Jadi hot dan lot ditentukan di awal London. Oke, saya ucapkan hot dan lot ditentukan di awal London. Jadi sebagai contoh ini, karena yang terbreak adalah high Asia, maka yang disebut hot adalah ini. Jadi kan bertanya-tanya kan, kita bisa menentukan hot dan lot bagaimana, padahal harga pada saat kita trading hari ini belum selesai. Jadi ini yang menjadi acuan hot dan lotnya. Jadi kalau harga sudah menentukan high atau low dari London, salah satu saja yang dipakai. Jadi misalkan ini yang dicontoh ini adalah high, ya kita gunakan high hot. Lotnya mana tidak usah dipakai. Kecuali kalau harga yang dari London ini menembus bawah, berarti yang kita pakai adalah lot. High-nya apa? Tidak usah. Gitu ya. Nanti ketemunya untuk high dan lot ketemunya setelah pergerakan harga. Kalau kita menentukan untuk high dan low-nya. Tapi kalau untuk di awal pergerakan harga pada saat kita bergerak, kita bisa menentukan high-nya di awal London. Dan bila harga New York melebihi dari high ini, berarti high hotnya berubah kembali menjadi di London, di New York ya. Paham kan ya sini menentukan hot dan lotnya. Jadi hot dan lot ditentukan di awal London break high Asia atau break low Asia gitu. Oke, ini sudah ditentukan untuk breaknya, sudah high, sudah terbreak. Yang kita cari adalah pertama adalah FEG ya. Ini saya hilangkan dulu. Yang kita lihat adalah ketidakseimbangan di sini. Oke. Ketidakseimbangan. Kemudian kita lihat di sini ada middle London. Oke ya. Ini middle Asia ini sudah terbreak di bawah ini. Nah, bagaimana cara entry-nya? Kita tetap fokus pada area yang sini ya. Kalau kita melihat ya, kita cari di 5 menit.
apakah ada imbalan. Ini ternyata masih ada imbalan yang di atas sini, jadi lebar ini imbalannya. Nah, imbalan lebar di sini ya, atau 1 menit kita lihat apakah ada. Mencari pergerakan seperti itu, jadi semua time frame, multi time frame yang kita pakai ya. Oke, di atas sini sudah tidak ada imbalan. Untuk 1 menitnya sudah tidak ada imbalan di sini ya. Ini ada kecil sekali di sini, nih kecil sekali. Yang lainnya sudah, ini kalau kita lihat 1 menitnya sudah sampai di sini nih. Nah, oke, cara entry-nya adalah yang saya pernah saya sampaikan, carilah entry FIG yang sejajar dengan pemantulan atau SNR yang ada di sini. Ini kan kita melihat ini kalau harga masih ke atas berarti ini adalah resisten ya. Ini yang bisa kita jadikan sebagai entry area sini. Misalkan di sini ya, kita ambil. Oke, kita entry di area tersebut. Kita sell di area sini. Untuk SL-nya kita lebih baik untuk lebih aman ya, lebih amannya di high. Tapi kalau high-nya terlalu tinggi dan resiko kalian tidak sesuai, lebih baik cari yang lebih aman saja, misalkan 20 pip atau 30 pip lah ke atas. Kita ambil 30 pip di sini. Oke, untuk TP-nya ya sesuaikan saja, 30 atau 40, paling maksimal sekitar 50. Saya biasanya 40 pip di sini ya. Oke, ini sudah ketemu. Kalau andaikan kalian masih ragu, tetap gunakan time frame yang lebih kecil untuk melihat satu engulfing ataupun konfirmasi-konfirmasi yang menurut kalian sudah menjadi patokan, gitu kan ya. Di sini kita lihat, kalau di sini kan belum ada engulfing sini. Kalau memang ini merupakan penurunan, ternyata di sini ada, ini ada engulfing sini. Kemudian harga naik. Nah, ini mungkin bisa kalian jadikan entry di area sini, gitu ya. Ini kalau untuk di New York session, karena apa, pergerakan memang kita harus sesuaikan dari fundamental juga. Jadi selain teknikal, kita juga fundamental. Jadi pada saat ada news ya diperhatikan untuk hasil aktualnya, apakah itu positif ataupun negatif bagi USD. Jika itu negatif bagi USD, kemungkinan USD yang menjadi lemah. Berarti kalau XAU USD akan ada kenaikan, gitu ya. Tapi kalau tidak ada, kita sesuaikan dengan setup saja, dengan teknikalnya saja. Bisa dipahami ya kalau untuk yang di New York Session, karena pergerakannya tidak volatilnya agak tinggi, volumenya agak tinggi, apa yang kalian gunakan, metode apapun yang kalian gunakan tetap menjadi acuannya, gitu ya. Oke, kita ambil contoh di hari Kamis. Ini kan hari Jumat dan hari Kamis. Oke, nah, hari Kamis sebagai contoh seperti ini. Jeda, kita perhatikan untuk awal jeda ya, jam 7 sampai jam 8. Perhatikan jeda, harga pergerakan kemana. Yang satu yang utama, ini sudah kelihatan adanya engulfing ke bawah, tetapi kemudian pada saat jam awal buka ya, awal buka disini kemudian ada area kill zone. Jadi kill zone itu merupakan awal bukaan atau open lah ya, open market itu merupakan area kill zone. Jadi kita tidak tahu arahnya kemana, ini volatilnya terlalu tinggi, gitu kan ya. Di situ ini ternyata pada saat harga ini kita belum bisa menentukan. Saya biasanya menentukan di entry, persiapan saya di jam-jam 9. Jadi antara setengah 9 lah, setengah 9 sampai jam 9 saya biasanya mencari entry untuk di New York Session. Pada jam 20.15 harga turun, tapi jam 20.30 kembali naik, merupakan engulfing. Nah, di sini kita biarkan dulu aja untuk harga bergerak kemana dia pergi ya. Akhirnya dan harga break di high London di sini. Nah, ini perlu kalian perhatikan. Ini kenapa berhenti di sini? Kalian bisa mencari area-area FIG. Biasanya kecenderungannya harga akan menutup ketidakseimbangan, bisa hari ini, bisa hari-hari kemarin-kemarin yang belum ditutup, seperti itu ya. Ini sebagai acuannya, atau menjadi acuan supply dan demand. Sebagai contoh kita ambil ini, mungkin kita lihat kenapa ini berhenti di sini mengambil ini, atau mungkin ini ada news, saya lupa ada news apa ini, saya kurang tahu juga. Oke, kita lihat sini pergerakan. Oke, di M15 tidak kelihatan ya, adanya di atas
ternyata ini di atas sendiri, mungkin menutup yang ada di atas sedikit, tapi di sini sudah ditutup. Mungkin 5M5, kita lihat M5. Oke, M5 ini masih ada di sini fokusnya ya, bisa kalian lihat ya di sini ya. Nah, area-area yang sini nih ada FVG tetapi tidak mampu, kemudian harga kembali turun, berarti mungkin kemungkinan pada saat news hasilnya positif bagi USD, langsung kembali turun ke bawah di sini. Mungkin ini bisa jadikan area supply ya di sini ya, bisa. Nah, untuk entry-nya jika kalian masih ragu, kalian tetap tunggu saja di time frame yang lebih kecil. Nah, lebih kecil, tunggu biar harga, pergerakan harga naik dulu, jadi menunggu kenaikan untuk kita melakukan entry. Tetapi jika kalian masih ragu juga, gunakan teknik following, jadi mengikuti tren saja. Ini kan kalau melihat pergerakan yang hari Kamis ini kan konsolidasi di area di London ya, di area London. Kita tidak tahu ini mau larinya ke atas apa ke bawah, kita tidak tahu. Kita ikuti saja pergerakan. Kalau dia ke bawah terdapat ada engulfing panjang, ya kita bisa entry di area sini gitu. Hanya kita mengikuti saja gitu, mengikuti saja dengan TP ya tadi rata-rata 30 sampai 50 pip ya. Oke, kita lihat di hari Rabu. Kalau di hari Rabu setup sama, hampir sama dengan yang hari Kamis dan hari Jumat. Ini untuk liquidity sudah diambil di high Asia, sudah diambil oleh London ya kan. Kemudian di sini ada, kita ambil middle-nya, area middle, ternyata di jeda waktu sudah diambil, sudah menuju ke area middle. Kemudian di sini masih ada FEG, mungkin ya di sini kalau kita menunggu di sini jelas kita tidak mendapatkan entry ya kan, karena ini ada FEG, masih ada FEG kecil. Misalkan kita ambil entry di area sini, kita tidak kena ya, biarkan, karena tidak kena daripada misalkan ini kalau berubah arah, kita yang repot nanti gitu kan ya. Tapi kalau kalian pingin entry ya tadi saya sampaikan, tetap ikuti harga kemanapun harga di sesi Asia itu bergerak ya. Jangan ambil di sini berapa pip. Oke, kita ambil di sini, ini yang pergerakan udah ada engulfing di sini, ambil area di sini. Lumayan 40 pip juga kena gitu ya. Saya cuma hanya mengikuti saja. Apakah itu salah? Tidak salah. Di dunia trading apapun bisa ya. Oke, ini yang di hari Selasa. Kita lihat untuk high Asia sudah terbreak oleh London, kemudian low Asia juga sudah terbreak oleh London. Nah, di sini ini sebenarnya sudah bisa menjadikan setup, tetapi setup ini sebenarnya kita entry di area ini, betul, area ini, karena break high dan break low sudah penurunan, sudah mengambil area liquidity ya, sudah mengambil liquidity. Kita hanya tinggal menunggu di area optimal saja sini. Tapi ini di jeda waktu, kalian bisa mengambil area di sini, tidak masalah. Misalkan kita ambil di area ini karena ada engulfing, kalian ambil pas bukaan New York di sini. Ini lumayan, ini dapat 40 juga, dapat sini 40 pip ya. Gitu. Rata pergerakan seperti 40, 30 sampai 50 pip jika dengan scalping gitu kan. Jika ada teknik yang lain, ini kan karena berhenti di area-area demand di sini nih. Ini berarti area demand yang sangat kuat. Kalian bisa menggunakan area demand di sini. Biarkan harga bergerak, turun dulu. Ternyata dia kembali ke atas, up. Nah, naik up sini, kalian bisa ambil entry di sini. Di sini atau di sini. Sama saja. Ya, karena ini kan ada FEG yang belum tertutup ini di sini. Gitu. Atau kalau kalian masih ragu tadi, tetap sama aja, ikuti pergerakan harga New York. Misalkan naik, ya kita ikuti aja naik ke atas.
Untuk di hari Senin, oke, kita sekaligus ini sebagai studi kasus ya, sekalian belajar juga. Ini mungkin waktunya terlalu panjang nih untuk market session, tiga market session, tapi tidak apa-apa, kita sambil belajar ya. Mudah-mudahan kalian tidak bosan dengan video ini. Oke, untuk yang ada di hari Senin pergerakannya untuk yang high sudah diambil oleh London. Kemudian naga turun, mungkin ini menuju ke Middle Asia ya. Middle Asia sudah diambil. Harga ada jeda waktu di awal New York. Di awal New York, kalian bisa mencari entry di area ini. Salah satu contoh ini kan karena ada FIG yang belum tertutup banyak. Ini belum ditutup, kemudian atas juga belum ditutup. Nah, tutupnya kapan? Ternyata hari selanjutnya yang ditutup. Mungkin kalau kita ambil entry di sini ya, ambil entry di sini kita tidak dapat, entry, kita dapat entry-nya di sini ya. Nah, di hari berikutnya, di hari Selasa, begitupun juga yang di atas. Ya, ini diambil di London, dan ini atas ini diambil di New York gitu. Kalau pergerakannya seperti itu, jadi menutup intinya menutup ketidakseimbangan, agar pada hari itu juga agar jadi seimbang lah, bahasanya seperti itu ya. Ini kan ya, mungkin ada FIG kecil di sini, ditutup langsung naik ke atas seperti itu ya. Mungkin ini di sesi New York yang bisa saya sampaikan, karena kalau untuk kita melihat pergerakan di sesi New York, cenderungnya kita tetap menggunakan fokus pada metode yang kita punya saja gitu ya, karena pergerakan memang tidak beraturan, jadi setiap hari, setiap jam, setiap detik akan berbeda. Jadi kalau pada saat di sesi New York, gunakan setup atau metode yang kalian punya gitu ya. Semoga ini bermanfaat. Bila mana ada materi atau mungkin yang belum saya sampaikan di market session ini, mohon maaf, mungkin bisa teman-teman tambahi di kolom komentar, silahkan. Jika masih kurang jelas bisa bertanya, ada grup diskusi, nanti saya sampaikan di dalam deskripsi juga, kalian bisa tanya-tanya di situ ya, ada grup diskusi, ini gratis grup diskusinya, tapi saya juga membuka kelas bagi teman-teman yang niat ingin belajar lebih detail gitu ya. Oke, terima kasih waktunya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.